Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Alhamdulillah pagi. sehat Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya kalau pada sehat semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Coba Ibu minta untuk Virus silakan memimpin doa hari ini. Oke, baik Ibu. Nah, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih ya Virus. Baik, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Yang disebut namanya diharapkan untuk on mic dan juga on cam. Kalau misalnya tidak menjawab, akan Ibu anggap tidak hadir ya. Yang pertama, Fajrina. Hadir Ibu. Oke, Fajrina hadir. Lalu Merir. Hadir Ibu. Kemudian Virus. Hadir Ibu. Oke, Virus hadir. Lalu Fasya. Hadir Ibu. Oke, Fasya hadir ya. Kemudian Sofi. Hadir Ibu. Baik. Rozana. Hadir, Bu. Oke, karena sudah hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang definisi penelitian dan jenis-jenis penelitian sosial. Kemudian nanti di akhir pembelajaran akan ada kuis menggunakan aplikasi Quizzes. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kita semua memahami tentang definisi dari penelitian dan juga jenis-jenis penelitian sosial. Kemarin kan Ibu udah ngirimin nih soft file slide presentasi ya melalui grup WhatsApp kita. Materinya udah dibaca atau belum? Sudah Bu, sudah. Sudah Ibu. Yang lainnya gimana? Udah dibaca apa belum? Belum Ibu. Oke, bagus ya Virus. Nih untuk Virus Ibu mau tanya, apa sih yang kamu pahami dari materi yang sudah kamu baca? Baik Ibu, izin menjawab sedikit mungkin ya dari yang saya sudah baca. Jadi berdasarkan yang saya baca bahwa penelitian sosial berdasarkan data yang dikumpulkan itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif itu menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan, data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara statistik. Dan pendekatan ini juga menggunakan teknik survei begitu Bu. Oke, bagus sekali ya Virus sudah membaca materi yang sudah Ibu kirimkan semalam. Tadi sepertinya Fajrina on mic ya. Silakan Fajrina. Iya Ibu, izin menambahkan jawaban dari Virus. Adapun penelitian kualitatif menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Teknik yang digunakan adalah wawancara. Data untuk jenis penelitian ini tidak dianalisis dengan statistik. Sekian Ibu. Oke, good job Fajrina dan Virus. Ibu senang sekali ya, Fajrina dan Virus sudah membaca materi yang telah Ibu kirimkan semalam. Coba sekarang Ibu mau pilih satu orang lagi ya dari partisipan. Ibu minta kepada Merir. Silakan Merir. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Merir. Aduh, maaf Ibu, saya belum baca materi. Ya sudah nggak apa-apa Merir. Sekarang saya izin share screen materi hari ini ya. Tunggu sebentar. Oke, karena apakah sudah terlihat anak-anak PPT dari Ibu? Sudah Ibu. Oke, Ibu mulai saja ya. Seperti yang sudah tadi Ibu sebutkan bahwa materi hari ini yang akan kita pelajari bersama adalah tentang metode penelitian sosial. Mungkin kita bisa beralih dari definisi penelitian sosial dulu ya. Nah, kata penelitian itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata research, yang berarti mencari kembali suatu pengetahuan. Jadi bisa dikatakan bahwa penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.
Penelitian sosial sendiri itu merupakan suatu kegiatan dalam mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan sejumlah data yang dilakukan secara sistematis dan objektif, jadi tidak boleh secara subjektif, untuk memecahkan suatu persoalan ataupun menguji hipotesis tentang kemasyarakatan ataupun sosial. Kemudian ada pun fungsi dari penelitian. Kira-kira apa sih fungsi dari penelitian itu? Jadi, fungsi penelitian itu dibagi menjadi 3 nih anak-anak. Yang pertama, fungsi verifikatif atau pengujian. Pada fungsi ini, penelitian ditujukan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan yang sudah ada. Sedangkan fungsi eksploratif itu berarti penelitian ilmiah ditujukan untuk menemukan suatu yang belum ada ataupun mengisi kekosongan dari suatu ilmu sendiri. Lalu yang ketiga ada fungsi development atau pengembangan. Pada fungsi ini penelitian ilmiah ditujukan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Jadi pengetahuan yang sudah ada itu bisa dikembangkan melalui penelitian. Kemudian di sini ada beberapa poin nih yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Jadi seorang peneliti harus memiliki beberapa aspek dalam berpikir. Yang pertama ada skeptif, lalu analitis, ketiga itu ada kritis, jujur, dan terbuka. Kemudian ada jenis-jenis penelitian. Dalam jenis-jenis penelitian ini dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, berdasarkan tempat pengumpulan data. Jadi, berdasarkan tempat pengumpulan data, penelitian dapat dilakukan di laboratorium, di perpustakaan, ataupun di lapangan. Kemudian yang kedua, jenis penelitian berdasarkan tingkat analisis yang direncanakan. Nah, pada aspek ini dibedakan menjadi 4 nih. Yang pertama itu ada penelitian deskriptif. Pada penelitian ini, penelitian itu berupaya menyajikan rincian yang lebih lanjut dari informasi yang telah ada. Kemudian ada penelitian eksploratif. Apa sih bedanya penelitian eksploratif dari deskriptif? Nah, kalau misalnya penelitian eksploratif itu berupaya mendapatkan informasi mendasar tentang permasalahan yang jarang ataupun belum pernah diteliti sebelumnya. Lalu yang ketiga ada penelitian prediksi. Dari kata prediksi mungkin kita bisa cerna bahwa penelitian ilmiah itu berupaya menggambarkan ataupun menjelaskan apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada penelitian eksplanasi. Penelitian eksplanasi itu berarti penelitian ilmiah ini berupaya menganalisis hubungan antar variabel yang diteliti. Lalu yang berdasarkan metode penelitian, itu dibagi menjadi 4 juga, seperti yang sebelumnya. Di sini yang pertama ada penelitian historik, yaitu penelitian fokus kajian pada peristiwa masa lampau. Lalu yang kedua ada penelitian survei, yaitu penelitian ditujukan untuk memperoleh informasi dengan cara penyebaran angket ataupun kuesioner. Dan yang ketiga ada penelitian eksperimen, yaitu di mana seorang peneliti bisa mengontrol situasi alamiah menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri. Dan yang keempat, ada penelitian observasi. Penelitian observasi ini tujuannya untuk memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan. Kemudian ada berdasarkan bidang studi penelitian. Ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, penelitian bidang sosial, humaniora, misalnya penelitian mengenai pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya, etnografi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ini penelitian bidang eksakta. Misalnya, penelitian mengenai biologi, itu ada manfaat tanaman obat, penemuan bibit tanaman unggul, pemetaan energi matahari, dan sebagainya. Mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan. Untuk sekarang, Ibu minta anak-anak untuk membagi kelompok dengan beranggotakan 3 orang. Nanti kalian diminta untuk membuat review materi hari ini dalam bentuk slide presentasi dan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ibu, ini kelompoknya bebas atau gimana ya? Oh iya, untuk kelompoknya boleh pilih sendiri ya.
Ibu bebaskan kepada kalian untuk mencari teman kelompoknya sendiri. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, sebelum pembelajaran ini berakhir, Ibu akan mengadakan kuis nih melalui aplikasi Quizzes. Kalian bisa langsung klik link yang sudah Ibu kirim di kolom chat Zoom ya. Gimana anak-anak, apakah sudah bisa diakses link Quizzes-nya? Udah, Ibu. Yang lain, apakah sudah bisa diakses link Zoom, link Quizzes-nya? Oke, karena anak-anak sudah bisa mengakses link Quizzes-nya ya, mungkin kita bisa mulai saja. Untuk Quizzes ini sekitar 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Oke, karena sudah berselang 3 menit ya, seperti yang Ibu sudah sampaikan di awal bahwa Ibu akan menyebutkan 3 orang dengan peraih skor tertinggi di kuis pada pertemuan kali ini. Akan Ibu sebutkan satu persatu. Sebentar, Ibu share screen dulu ya, hasil peringkatnya. Oke, baiklah, akan Ibu sebutkan dari peringkat ketiga. Peringkat ketiga jatuh kepada Merir Haifa Agnia. Kita kasih applause dulu dong, anak-anak. Selamat kepada Merir. Makasih, Bu. Lalu, peringkat kedua. Penasaran nggak siapa peringkat kedua? Peringkat kedua jatuh kepada Fajrina Oktaviani. Kita kasih applause dulu. Makasih, Ibu. Dan yang ditunggu-tunggu, luar biasa sekali. Yang ditunggu-tunggu, peringkat pertama jatuh kepada Fairuz Ahyarul An'am. Luar biasa Fairuz, tepuk tangan dulu semuanya. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang mendapatkan 3 peringkat pertama dalam kuis pertemuan kali ini. Dan untuk anak-anak yang belum mendapatkan peringkat di kuis, jangan berkecil hati karena masih ada kuis di pertemuan selanjutnya. Oke, karena kuis sudah selesai, kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah yang pertama, penelitian sosial adalah kegiatan dalam mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan sejumlah data yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Tujuannya adalah untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis tentang kemasyarakatan. Lalu yang kedua, cara berpikir seorang peneliti yang pertama itu ada skeptif, analitis, kritis, jujur, dan terbuka. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah fungsi penelitian itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu fungsi eksploratif, lalu yang kedua fungsi pengujian atau verifikatif, dan yang ketiga fungsi pengembangan atau development. Dan kesimpulan yang keempat adalah jenis-jenis penelitian secara garis besar dapat dibagi menjadi 6 bagian, yaitu berdasarkan tujuannya, berdasarkan metode yang digunakan, berdasarkan bidang studi yang diteliti, berdasarkan tempat penelitian, dan berdasarkan cara pembahasannya. Baik, sebelum pembelajaran ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak sekaliannya? Nggak ada, Bu. Cukup. Nggak ada, Ibu. Dari saya nggak ada, Ibu. Oke, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, saya anggap semuanya sudah paham ya. Minggu depan, agenda kita akan ada presentasi dari masing-masing kelompok. Harap dipersiapkan ya. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan diakhiri dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu izin live dulu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu.